Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus dan juga saudara-saudaraku yang diberkati, bahwa saudara sampai hari ini bukan karena saudara hebat tetapi karena Yesus hebat di dalam kehidupan saudara. Baik, saya Pendeta Hendrik Makasale dari Bali dan hari ini saya akan menyampaikan renungan dengan judul Hidup yang Kekal. Mungkin saudara sudah pernah mendengarkan tentang pendeta ataupun guru berkhotbah ataupun orang-orang yang berkhotbah atau melihat YouTube dan ada yang mengajarkan tentang hidup yang kekal. Pertanyaan, apakah sebenarnya hidup yang kekal itu? Ya, ada orang yang bilang bahwa hidup yang kekal itu hidup di surga bersama dengan Tuhan selama-lamanya, abadi, kekal selama-lamanya. Ada orang yang juga yang mengatakan hidup yang kekal ya ketika mereka sudah memiliki Tuhan Yesus dalam kehidupan mereka, maka mereka memiliki hidup yang kekal. Baik Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau saudara punya pemahaman, saudara punya pendapat tentang hidup yang kekal, wajar-wajar saja ya. Saya tidak menghakimi, saya tidak juga mengatakan itu salah, karena setiap orang memiliki perbedaan pemahaman atau pengajaran masing-masing. Oleh sebab itu yang saya mau bagikan hidup kekal yang Tuhan Yesus ajarkan lewat Alkitab, lewat firman Tuhan yang dia sampaikan. Baik, kita lihat di dalam Yohanes pasal 17 ayat yang kedua sampai yang ketiga. Kedua di sini dikatakan, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Ya, jadi Tuhan Yesus lagi berdoa dan di dalam doanya dia mengatakan, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Ayat yang ketiga, inilah hidup yang kekal ya. Hidup yang kekal itu yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Jadi Tuhan Yesus sendiri mengajarkan kita bahwa hidup kekal adalah yaitu di mana kita mengenal Allah yang benar dan mengenal siapa? Mengenal Yesus Kristus yang telah diutus ke dalam dunia ini. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus, ternyata hidup kekal itu ialah ketika kita mengenal pribadi Kristus. Ya, kita mengenal, memahami dan memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan Yesus Kristus. Apa gunanya kita sudah ada di sorga tetapi tidak ada Yesus Kristus di dalam sorga tersebut? Ya, jadi hidup kekal ini kita bisa menjalaninya di muka bumi ini dengan apa? Dengan kita tahu tentang Tuhan Yesus, dengan kita mengenal lebih dalam tentang pribadinya, karakternya, sehingga karakter dan pribadinya itu yang sudah ada di dalam kehidupan kita itu kita bisa terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Di mana? Di dalam pribadi kita. Lalu di mana? Di keluarga kita. Di mana? Di bisnis, di pekerjaan, di rekan-rekan komunitas kita. Ya, jadi hidup kekal itu kita bisa aplikasikan di dalam hidup kita dengan bagaimana? Dengan memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan Yesus. Ya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, itu sebabnya Rasul Paulus pernah mengatakan di dalam kitab Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-7 sampai yang ke-8, saya akan bacakan kepada saudara semua. Di sini dikatakan begini saudaraku, Rasul Paulus menulis bahwa di ayat yang ke-7 dulu ya. Di sini dikatakan, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Ya, di konteks ya sebelumnya itu Rasul Paulus menjelaskan bahwa dia adalah orang Yahudi ya. Dia mengatakan seperti gini, ayat yang keempat saya baca, sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal lahiriah, jika ada orang lain yang menyangka dapat menaruh percaya pada hal lahiriah, aku lebih lagi disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benjamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat dan bercela. Ayat 7, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Ayat 8, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Jadi ternyata hidup yang kekal itu ialah ketika kita mengenal Yesus Kristus secara
dalam secara luar biasa di dalam hubungan pribadi kita bersama dengan Tuhan itu dikatakan jauh melebihi daripada segalanya, jauh melebihi dari prestasi kita, jauh melebihi daripada pendidikan, latar belakang pendidikan kita, jauh melebihi dari status sosial kita, jauh melebihi dari pangkat, kedudukan, kepintaran, kehebatan kita, bahkan jauh melebihi daripada harta yang kita punya di muka bumi ini. Dikatakan Rasul Paulus mengatakan kepada kita semua bahwa pengenalan akan Kristus merupakan sesuatu yang sangat jauh lebih mulia daripada semuanya. Apapun di muka bumi ini kita punya, kalau kita tidak memiliki hidup yang kekal, artinya kita tidak mengenal Yesus Kristus, kita tidak knowing Tuhan Yesus dalam diri kita, kita tidak mengetahui pribadinya, kita tidak mengenal dan memahaminya, dan kita tidak hidup di dalam hubungan yang intim dengan Dia, semua itu apa? Semua itu dianggap rugi oleh Rasul Paulus. Jadi apa yang merupakan kehebatan Rasul Paulus pada saat dulu, kepintarannya, pengenalan dia akan hukum Taurat yang luar biasa, dia mentaati hukum Taurat, dianggap itu semua apa? Dianggap semua itu sampah, dianggap itu semua rugi. Kenapa? Karena dia sudah mendapatkan sesuatu yang lebih baik daripada semua itu. Siapa itu? Yaitu pribadi Yesus Kristus. Oleh sebab itu Rasul Paulus mengatakan bahwa malahan segala sesuatu kuanggap rugi. Ya, semua apa yang dia punya, semua apa yang dia miliki, harta kekayaan, itu dianggap tidak ada gunanya. Karena apa? Dia telah memperoleh sesuatu yang lebih baik. Dia telah memperoleh sesuatu yang lebih luar biasa, jauh lebih tinggi daripada semuanya, yaitu Yesus Kristus. Sehingga dia mengatakan, karena pengenalan akan Kristus jauh lebih mulia daripada segalanya. Oleh sebab itu hidup yang kekal itu ialah kita mengenal Yesus Kristus, kita memahami pribadinya, kita memahami karakternya, dan kita hidup di dalam Dia. Rasul Paulus mengatakan bahwa bukan lagi aku hidup ya dalam diriku, tapi Kristus hidup di dalam aku. Di sini juga dikatakan bahwa pengenalan akan Kristus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Ayat 9, dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Jadi ayat 10 di sini juga Rasul Paulus mengulangi kembali, dikatakan yang kukehendaki ialah mengenal Dia. Jadi mengenal Yesus Kristus itu ada suatu hubungan yang intim dengan Tuhan. Ya, kata mengenal itu sebenarnya dalam bahasa Yunani artinya ginosko. Artinya itu lebih dalam, artinya berhubungan intim, berhubungan pribadi dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ternyata hidup kekal yang diajarkan selama ini oleh Alkitab itu adalah yang paling tepat, yaitu mengenal Yesus Kristus atau hidup berhubungan intim dengan Dia dari hari ke hari secara totalitas dalam kehidupan kita. Lewat apa? Bukan lewat kebenaran kita, tetapi dikatakan lewat kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan apa? Berdasarkan iman kita, bukan berdasarkan agamawi, bukan berdasarkan hukum Taurat, bukan berdasarkan pemahaman pikiran kita, doktrin manusia, tetapi berdasarkan kebenaran yang Allah telah anugerahkan kepada kita, Allah telah beri kepada kita lewat iman kita. Kita mengenal Yesus Kristus. Bahkan dikatakan ketika kita mengenal Dia dengan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya akhirnya aku beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Jadi ketika kita mengenal Yesus Kristus, ketika kita ada hubungan intim dengan Kristus, kita memahami sifatnya, memahami pribadinya, memahami karakternya, memahami apa yang Dia mau dalam kehidupan kita, maka kita menjadi serupa dengan Kristus. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, hidup yang kekal itu ialah pertama, apa? Kita harus memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, mengenal Dia secara pribadi dari hari ke hari. Apa gunanya kita pergi ke gereja tanpa mengenal akan Kristus, pribadi Kristus? Apa gunanya kita pergi, ya kita mengatakan kita baca Alkitab, ya, atau kita memiliki komunitas cell group, tetapi kita tidak benar-benar mengenal Tuhan, karena kita tidak benar-benar memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Ternyata hidup yang kekal itu ialah mengenal Kristus, memahami pribadinya, dan terus berjalan di dalam tinggal di dalam kehidupannya, dan terus berjalan di dalam karakternya, dan kita benar-benar menjadi serupa dengan Kristus. Itulah yang mau saya bagikan kepada saudara hari ini. Kiranya renungan singkat di hari ini bisa memberkati kita semua. Dan saya sekali lagi, Pendeta Hendrik Makassar, mengucapkan shalom. Dan saudara
ketika mengetahui kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakanmu. Bukan kebenaran saudara, bukan kebenaran organisasi saudara, tapi kebenaran yang ada di dalam diri saudara, yaitu Yesus Kristus, satu-satunya kebenaran yang telah dianugerahkan kepada kita. Maka kebenaran itu yang akan memerdekakan, yang akan membebaskan kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai jumpa di video-video yang berikutnya. Salam sukses, grace to you.